Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan Miss Mita dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini, Miss Mita akan membahas tentang rukun sholat dan sunah-sunah sholat. Yuk kita simak. Nah, sebelum kita membahas lanjut tentang rukun sholat, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih kita harus sholat? Sholat itu hukumnya wajib dan merupakan ibadah yang akan ditanya pertama kali ketika nanti ada di alam kubur. Sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua. Perintah untuk melaksanakan sholat diterima langsung oleh Nabi Muhammad ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Ceritanya memang panjang, tapi intinya kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan sholat. Karena hal ini juga sudah ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Jadi sholat ini memang hukumnya wajib. Jika dikerjakan, kita berharap akan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika kita tinggalkan, sudah dipastikan kita berdosa. Nah, kamu pilih mana? Mendapatkan pahala atau mendapat dosa? Nah, tentunya mendapatkan pahala kan? Agar sholat kita bisa sah, maka kita juga harus tahu nih rukun-rukun atau hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan ketika sholat. Nah, seperti yang tadi Miss bilang, kalau rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dalam sholat. Jika kita tidak melakukan salah satu dari rukun sholat, maka sholatnya tidak sah atau bisa batal. Rukun sholat termasuk dalam gerakan dan juga diiringi oleh bacaan sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Kita berniat dalam hati untuk melakukan sholat apa. Namun, jika ingin melafazkannya juga boleh ya. Nah, berdiri dengan tegak bagi yang mampu. Kenapa bagi yang mampu dan sehat? Karena jika kita sedang sakit dan tidak mampu untuk berdiri, bahkan kita diperbolehkan loh sholat sambil berbaring atau sambil duduk. Asal masih dalam keadaan sadar ya. Nah, selanjutnya kita melaksanakan takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan dan melafazkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram ini merupakan penanda telah dimulainya sholat. Berikutnya kita membaca surat Al-Fatihah. Bacalah surat Al-Fatihah dengan khusyuk ya, tidak sambil memikirkan hal-hal yang lain. Tidak hanya Al-Fatihah saja, tapi semua bacaan sholat juga usahakan baca dengan khusyuk, penuh nikmat, dan sepenuh hati. Kemudian laksanakanlah ruku. Nah, ruku ini membukukan badan dengan lurus ya, pandangan juga ke bawah. Letakkan kedua tangan di atas lutut. Lakukanlah dengan tumaninah. Apa itu tumaninah? Tumaninah adalah diam sebentar sebelum melakukan gerakan sholat yang lain. Jadi tidak hanya di ruku saja, tapi segala gerakan sholat kita juga harus lakukannya dengan tumaninah. Jadi tidak terburu-buru sholatnya. Nah, Miss yakin nih anak-anak Miss juga melakukan gerakan sholatnya sudah tidak terburu-buru ya. Tapi bagi yang sholatnya masih terburu-buru antar gerakannya, yuk mulai hari ini kita sholatnya yang tenang ya, lakukan gerakannya dengan tumaninah. Selanjutnya kita berdiri tegap kembali atau biasa disebut dengan i'tidal sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian lakukan sujud 2 kali. Bagaimana caranya? Yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, dan kening serta hidung menempel pada lantai. Pada sujud ini merupakan bentuk pengakuan manusia bahwa Allah adalah maha segalanya. Tidak ada yang sanggup satupun menyaingi kekuasaan Allah, karena kita manusia adalah lemah dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, jika sudah melakukan sujud yang pertama, maka kita bangun untuk duduk dan menunggu sejenak menanti sujud yang kedua. Selanjutnya, kita duduk tasyahud akhir dengan tumaninah.
Perhatikan ya nak, duduk tasyahud akhir. Kaki kiri di bawah dan kaki kanan di atas. Pastikan bahwa tumit kaki kita berdiri dengan tegak. Nah, kemudian kita saat tasyahud akhir membaca doa tasyahud akhir serta sholawat Nabi Muhammad SAW. Kemudian lakukan salam yang pertama dengan menoleh ke arah kanan dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, yang terpenting jangan lupa lakukan segala gerakan sholat dengan tertib, yaitu secara berurutan sesuai dengan jumlah rakaat sholat. Kemarin kita sudah bahas kan jumlah-jumlah rakaat dalam sholat. Nah, rukun sholat memang tidak banyak, tapi ada hal-hal lain yaitu sunnah-sunnah sholat. Apa itu sunnah-sunnah sholat? Sunnah sholat merupakan suatu amalan dalam sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, pilih mana? Mendapatkan pahala kan? Maka itu, yuk kita simak apa saja sunnah-sunnah dalam sholat. Sebenarnya ada banyak sunnah-sunnah dalam sholat, namun yang disampaikan di sini adalah yang biasa kita lakukan saja ya. Karena nanti jika salah dalam penyampaian malah berujung menjadi dosa deh. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar nih, kalau kita sholat, usahakan pandangan kita tidak kemana-mana ya. Pandangan kita lurus ke tempat kita sujud. Kita nggak boleh noleh-noleh kanan atau kiri. Kemudian, angkat tangan sejajar dengan kuping saat kita melakukan takbiratul ihram atau ketika akan ruku, ketika berdiri dari ruku, dan ketika berdiri setelah tasyahud awal. Nah, saat kita sedang membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran, letakkan telapak tangan kanan kita di atas punggung tangan kiri kita, seperti yang kalian lihat pada gambar ini. Lalu sunnah yang berikutnya yaitu membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, membaca surat-surat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, tasyahud awal apabila sholat yang dilakukan lebih dari 2 rakaat, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, dan membaca salam yang kedua ketika kita selesai melakukan sholat. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Miss mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak terdapat kekurangan. Untuk bacaan sholat, Miss akan unggah di file terpisah ya. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.